Masyarakat harus memahami bahwa esensi dari negara salah satunya adalah bagaimana mereka menarik hak-hak pendapatan masyarakatnya lewat pajak. Sehingga masyarakat juga harus tahu kepentingannya, yaitu mempertanyakan apa yang dilakukan oleh negara terhadap uang-uang yang dihasilkan oleh mereka sendiri dari jeripayah mereka. Untuk membangun negara butuh pemasukan. Pemasukannya dapat dari mana? Banyak macamnya. Salah satunya pajak. Pajak juga macam-macam. Ada pajak orang pribadi, pajak barang mewah, dan sebagainya. Tetapi juga yang menjadi concern publik kan dalam konteks state capacity, kapasitas negara untuk mengelola. Kalau ditanya, sebenarnya yang menjadi persoalan selama ini kan bagaimana kualitas dari aparatur negara untuk mengelola dan juga menarik pajak. Dan kita sebenarnya sudah punya progres, kita sudah punya peningkatan lah kualitas dari tahun ke tahun dalam konteks penerimaan pajak. Nah, memaksimalkan hal tersebut patut untuk menjadi opsi dan juga menjadi pertanyaan sebenarnya dari banyak orang. Kenapa kita tidak melakukan peningkatan kualitas penerimaan negaranya dulu? Baru kita akhirnya resort to other option, yaitu peningkatan pajak. Tetapi yang menjadi persoalan di sini kan selama ini, apakah itu sudah menjadi concern dari negara kita? Kita tidak bisa menempatkan negara Indonesia tentu saja dengan negara-negara maju di mana mereka sudah punya sistem yang ajak dan juga sudah memiliki mekanisme aparatur negara yang bisa bekerja dengan profesional dan juga bisa melakukan penarikan penerimaan negara dengan konsisten dan sebagainya. Yang menjadi persoalan Indonesia selama ini kan adalah bagaimana hukum kita tidak berjalan dengan semestinya. Kita tidak melakukan mekanisme stick and carrot secara adil gitu kepada masyarakat dan juga bagi mereka yang memiliki tanggung jawab gitu kepada penerimaan negara. Dan juga sebenarnya pertanyaan lebih jauhnya lagi adalah bagaimana kita memprioritaskan penerimaan negara tersebut, untuk apa dan bagaimana. Apakah kita mau menginvestasikannya untuk hal-hal yang produktif atau justru kita menginvestasikannya ke hal-hal yang non-produktif. Bagi saya itu adalah dilema dan kita akan terus berdebat soal itu. Tetapi pada intinya, masyarakat harus memahami bahwa esensi dari negara salah satunya adalah bagaimana mereka menarik hak-hak pendapatan masyarakatnya lewat pajak. Sehingga masyarakat juga harus tahu kepentingannya, yaitu mempertanyakan apa yang dilakukan oleh negara terhadap uang-uang yang dihasilkan oleh mereka sendiri dari jeripayah mereka. Kalau ditanya bagaimana dengan negara-negara lain, begitu ya. Bagi saya silahkan para ekonom berdebat soal itu dan para ahli pajak berdebat bagaimana dengan sistem yang terbaik gitu ya. Tetapi pada intinya Indonesia saat ini masih ditopang oleh kelas menengah yang juga ekonominya masih banyak sekali dari sektor non-formal. Itu menjadi persoalan selama ini dalam tidak hanya Indonesia tapi juga negara-negara berkembang. Bagaimana kita bisa mentransformasi ekonomi kita untuk bisa mendorong sektor-sektor yang sebenarnya memiliki potensi justru untuk bisa memperlebar perekonomian kita ketimbang kita memeras dari kelas menengah yang sudah justru trennya menurun. Kita tahu ini menjadi concern bersama. Apabila kelas menengah tidak memiliki daya beli yang baik, tentu saja pertumbuhan ekonomi yang dianggap menjadi target atau menjadi prioritas pemerintah juga tidak akan tercapai. Tidak ada hal yang saya rasa lebih penting antara satu sama lain. Ini masalah perdebatan dan bagi saya yang terpenting bagi masyarakat adalah memahami bahwa pajak itu diambil dari hak mereka. Dan untuk itu politik menjadi matters karena decision yang dilakukan oleh pemerintah itu menggunakan bukan gratis atau dari belas kasihan negara. Kebijakan-kebijakan yang ada dilakukan berlandaskan pajak yang ditarik dari masyarakat, siapapun mereka, elit pun, kelas menengah sekalipun, atau masyarakat kelas bawah sekalipun, yang justru sehari-harinya masih kesulitan untuk bahkan memenuhi kebutuhannya saja.
Charles Tilly itu punya tulisan yang klasik. Dia mendefinisikan negara itu sebagai preman. State as racketeers, disebutnya. Karena bagi Charles Tilly, apa yang dilakukan negara itu ya mirip preman. Dia meminta masyarakat membayarkan sedikit ke mereka untuk bisa memberikan balik kepada masyarakat jaminan atas keamanan. Kan kayak preman sebenarnya, logikanya. Itu menjadi karya yang klasik sekali, sampai banyak sekali menginspirasi banyak scholar untuk mendefinisikan atau menstudi relasi negara dan masyarakat gitu ya. Karena diminta untuk membayar pajak, akhirnya negara juga memberikan fasilitas keamanan bagi masyarakatnya. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena kan relasinya menjadi dua arah. Ada yang diberikan, ada yang dikembalikan. Mungkin rasa frustasi masyarakat selama ini adalah ketika rasa amannya dan fasilitas dari negaranya tidak didapat secara maksimal. Apa yang diberikan oleh masyarakat tidak istilahnya diberikan balik gitu oleh pemerintah. Kalau ditanya mungkin nggak sih negara itu hidup tanpa pajak, rasa-rasanya sih saya tidak pernah melihat kasus seperti itu, di mana pajak tetap menjadi instrumen pendapatan negara untuk bisa mengelola pemerintahannya. Tetapi memang sebenarnya perbincangan soal pajak itu sangat elementer, apalagi di negara demokrasi. Karena tumbangnya rezim, transisi dari otoriter ke demokrasi, itu semuanya soal pajak. Dulu misalnya, kenapa demokrasi muncul di negara Eropa Barat pada awalnya? Karena kaum-kaum borjuis, kaum-kaum kelas menengah yang tidak mau dipajaki secara semena-mena oleh kerajaan. Dulu kerajaan Inggris, kerajaan Prancis, selalu seperti itu. Pada saat itu mereka sadar masyarakat bahwa yang digunakan oleh kekuasaan, oleh raja dan ratu adalah hasil jeripaya mereka setiap hari. Dipajaki, lalu digunakan untuk foya-foya di istana-istana raja dan ratu. Dipakai untuk berperang dengan negara lain untuk mendapatkan fame bagi seorang raja misalnya. Pada saat itu akhirnya masyarakat memahami bahwa kami tidak mau lagi dipajaki secara semena-mena. Sekalipun misalnya keamanan dan stabilitas mereka dapatkan. Ini menjadi penting dan elementer ketika kita berbicara soal pajak. Selalu soal relasi antara negara dan masyarakatnya. Dan dalam fakta sejarah, selalu kelas menengah menjadi kelompok masyarakat yang memiliki privilege, kemewahan untuk selalu bersuara. Karena selalu mereka lah yang memiliki posisi paling unik. Dia dekat dengan kelas bawah dan dia juga dekat dengan kelas atas. Dia ada di tengah, dia jembatannya. Sehingga dia yang punya kekuatan sebenarnya. Dengan daya ekonominya, dengan rasa yang lebih mendekat ke masyarakat bawah, mereka bisa menuntut lebih ke atas, yaitu negara dan juga elit-elit yang berkuasa. Gitu. Karena itu, setiap ada kebijakan selalu pasti itu adalah soal pajak. Itu adalah soal bagaimana kita bisa menuntut kepada negara apa yang bisa mereka kembalikan kembali kepada masyarakatnya.